Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di podcast SMK UPM 3 Taman bersama saya, Tiwi Pertamadela dari kelas 10 Akuntansi 3. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang lain daripada yang lain nih guys. Mereka adalah calon Pangeran Putri Lingkungan Hidup 2023 dari SD Kiai Ibrahim. Mereka akan memberitahu kita nih bagaimana cara mengolah limbah plastik bekas untuk media tanam hidroponik dan juga limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Yuk langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita lanjut kita mungkin bisa perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Baik, nama saya adalah Ustazah Nidia Eka Wulansari, bisa dipanggil dengan Ustazah Ninit. Kali ini di sini saya sebagai pembina calon Pangeran Putri Lingkungan Hidup dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Dipanggilnya Ustazah Ninit. Oke, kalau adiknya? Namaku Farhan Evan Faraski dari SD Kiai Ibrahim Surabaya, dan aku mengikuti lomba Pangput dari 23. Di Pangput itu aku memiliki proyek Yang berjudul pemanfaatan wadah plastik bekas untuk wadah hidroponik. Kalau adiknya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisyah Ahmad Putri Nugroho dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Saya mengikuti pemilihan Pangput 2023 dengan judul proyek pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Oke, nah tadi sudah ya memperkenalkan diri masing-masing. Ya. Nah, sekarang nih, kan ini dari limbah minyak jelantah ya. Kalau Pangput ini itu kan tentang lingkungan hidup pasti ya. Iya. Sebenarnya Pangput lingkungan hidup ini tuh kegiatan apa sih Ustazah? Iya, Pangput Lingkungan Hidup ini adalah yang diadakan oleh Tunas Hijau dan bekerja sama dengan Pemkot Surabaya di Surabaya ini, dan tujuan mereka adalah supaya anak-anak muda tentunya dari SD, SMP, SMA agar lebih mencintai dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, ini kan sebagai pembinanya anak-anak SD nih ya. Apa masalah atau kendala yang dihadapi selama menjadi pembinanya mereka ini? Kalau masalah secara spesifik, alhamdulillah kita berjalan lancar. Cuman untuk tantangan saya sendiri mungkin salah satunya adalah menjaga mood mereka, karena memang kami adalah sekolah full day yang pulangnya sore. Jadi mood mereka di saat ada kegiatan tambahan Pangput ini supaya dia bisa menjalankan itu dengan baik membutuhkan cara yang khusus seperti itu. Mungkin ada tambahan tugas dari sekolah, capek, terus ngurus ini lagi. Oke. Betul. Sebenarnya tujuan dari Pangput ini apa? Tujuannya seperti yang sama Tunas Hijau dan Pemprov Surabaya, karena mereka akan menjaring anak-anak yang berpotensi dalam bisa speak up untuk lingkungan hidup dan tentunya bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti itu. Nah, untuk adiknya nih, kan ini dari limbah minyak jelantah ya. Bahayanya membuang limbah minyak jelantah secara sembarangan itu apa kalau menurutnya adik? Kalau yang saya ketahui, minyak jelantah bisa menyebabkan penyumbatan drainase, pencemaran air, bahkan pencemaran tanah. Oke, jadi tujuannya untuk mengurangi itu tadi ya dibuat kayak seperti ini ya. Oke, keren banget. Kemudian ini tuh dibuat dari apa sih? Itu terbuat dari limbah minyak jelantah pastinya. Ada parafin, stearin atau pengeras lilin, ada pewarna yang terbuat dari krayon yang dihaluskan, dan juga ada essential oil. Oke. Nah, untuk adiknya nih, ini ya proyeknya ya. Iya. Ini dari limbah plastik bekas, betul? Betul. Kenapa kok pilih ini? Karena limbah plastik bekas sendiri itu cukup banyak kita lihat di sekeliling kita. Dan plastik bekas ini sangat sulit Diuraikan gitu ya. Seingatku bisa hingga 100 hingga 500 tahun bisa terurainya dia. Iya, jadi lama banget ya, makanya dibuat seperti ini biar bisa bermanfaat. Ini kalau boleh tahu ini organik? Apanya? Nih tanamannya ini organik dengan pupuk organik? Iya, organik.
Oke, ini pakcoy ya, dan ini juga dari Ini tempat wadah cat plastik. cat plastik. Iya. Oke, wah, Sayur bayam merah dan hijau. keren, kreatif banget ya. Ini ngomong-ngomong di rumahnya juga banyak kayak gini, Ada. banyak. Iya. Oke, udah kan biasanya kalau pangput itu kan ada targetnya gitu ya. Udah berapa nanamnya di rumah? 830 bibit tanam. Wow, beda-beda. Beda-beda. Apa aja biasanya yang ditanam? Pakcoy, Ini sawi, pakcoy ya. Sawi, kemudian lalu kangkung. Ini lagi nyoba apa namanya? apa Ustazah? Pagoda. Pagoda, ya pagoda ada. Pagoda ada. Oke. Terus kemangi Yang ada. ungu itu Ya, yang bukan? kemangi. Oh, Iya. kemangi. Kalau adiknya udah buat berapa lilin nih? Kalau total semuanya sama yang sudah saya bagikan, total semuanya ada 310 buah lilin. Wow, ini dibantu Ustazah nggak ini? Beberapa dibantu tapi lebih banyak yang saya buat sendiri. Oke, ya, untuk edukasi ya. Oke. Untuk cara membuat lilin aromaterapi ini gimana sih? Kalau saya pertama siapkan panci yang sudah khusus untuk membuat lilin tersebut. Oke. Setelah itu panaskan minyak jelantah. Setelah panas masukkan parafin. Setelah parafin sudah meleleh dengan sempurna, masukkan stearin. Setelah stearin dan sudah tercampur, masukkan pewarna yang terbuat dari krayon yang sudah dihaluskan. Dan juga masukkan essential oil. Setelah semuanya sudah tercampur merata, masukkan ke dalam gelas kaca dan diberi sumbu. Oke, ini dijual sama kamu? Sudah tapi belum dijual sih. Oh, belum dijual. Iya, Oke. masih Di tahap rencana selanjutnya. ya. Oke. Iya, Kakak. Nah, kalau ini gimana cara menanam hidroponiknya? Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Seperti kita harus melihat airnya, kalau habis ya ditambah. Lalu kalau Pupuknya, layu harus gitu. cepat-cepat dibenerin. Lalu jika ada hama harus cepat-cepat langsung Oke. gitu. Ini airnya kalau boleh tahu air biasa atau air AC atau air apa gitu? Untuk pH-nya biasanya Yang kan. lebih bagus sih antara air AC maupun air hujan. Oke, karena dulu kakak juga pernah nanam kayak gini, jadi agak tahu. Oke, ini juga nggak mau dijual? Kalau udah besar gitu. Keinginannya mau. Tadi next nanti ya. Next, tahap ketiga, insya Allah. Bismillah. Iya. Iya. Optimis berarti. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, kan ini saya dengar dari Ustazah Ninit, kan sosialisasi gitu ya. Oke, capaiannya sudah dilakukan apa ini untuk dari sosialisasi tersebut? Kalau saya sudah bersosialisasi, total semuanya adalah 1.400 orang. Wow, Iya, itu ditarget Ustazah? Sebenarnya nggak ditarget sih. Kita itu mengambil di weekend. Sabtu dan Minggu, makanya itu jaga moodnya mereka itu. Iya ya, nggak ada hari liburnya. libur ya. Iya. Di hari Sabtu Minggu itu kita khusus ke sosialisasi ke ibu-ibu PKK, entah di mana, entah di mall atau di kumpulan apa seperti itu. Gitu. Kalau adiknya? Sosialisasinya sebenarnya sama juga, ya 400, 1.400 karena kita memang barengan, selalu barengan. Lalu aku juga punya kaum binaan di RT 3 RW 1 Siwolankerto dan aku menanam 830 bibit tanaman. Di situ kamu Ya, binaannya? Di Wow. kamu binaannya kemarin itu mendapat 130. 130 bibit ya. Iya. Nanti itu rencananya di kamu binaan nih Ustazah itu dibuat apa ini? Hidroponiknya? Kan kemarin alhamdulillah kita baru panen ya di kampung binaan itu bersama Apa itu? ibu-ibu Pakcoy? PKK. Pakcoy dan Wow. kangkung, dan itu langsung kita masak, kita olah Oke. dari bahan makanan. Untuk tahap selanjutnya insya Allah nanti kita akan membuat kemasan dari sayuran tersebut. Rencana sih bisa dibuat keripik bayam dan sebagainya, Oke. atau jus smoothie seperti itu. Udah pernah dibuat? Sudah maksudnya? pernah, Coba, tapi secara oke. pribadi di rumah. Oh gitu ya. Masih uji coba gitu Iya. ceritanya. Oke. Kalau adiknya ini kan di rumah banyak ya tanamannya, itu dipanen sendiri untuk dimakan sendiri atau gimana? Kalau terlalu banyak kita ngambilnya ya kita kasih ke tetangga. Oke, kalau adiknya ini dikasihkan juga ke tetangga-tetangga atau teman-temannya atau Biasanya gimana? saya bagikan ke teman-teman, Oke. juga saya bawa ketika sosialisasi. Oke. Udah pernah nyoba enggak ini di rumahnya? Maksudnya Nyalain. nyalakan. Sudah sering. Sudah sering ya, karena memang buatnya ini. Iya. Oke. Kan ini pasti pengalaman pertama bukan? Iya. Iya. Kesan apa yang bisa diambil dari mengikuti kegiatan ini?
Kalau saya merasa lebih percaya diri dan juga mendapat banyak wawasan baru tentang lingkungan itu. Ya mirip-mirip. Aku juga semakin percaya diri dan menambah wawasan dari kegiatan-kegiatan webinar itu. Oke, nggak capek? Tentunya capek. Capek ya, tapi tetap semangat ya. Iya, Haruslah. Harus optimis, Bismillah. oke ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya lu lolos, akan ditambah lagi? Haruslah. Harus Harus pasti. lah. Kalau udah selesai nih acaranya, tetap dilanjutkan? Pengennya ya, jadi hobi mungkin ya di rumah kalau nganggur-nganggur gitu ya. Wah, keren banget. Betul. Oke, nah terakhir nih motivasinya apa nih Ustazah untuk yang pemirsa di rumah? Kan ini lingkungan hidup ya, Iya. jadi kita memanfaatkan limbah untuk menjaga kestabilan lingkungan gitu kan? Ya motivasinya apa Iya. untuk menjaga lingkungan Baik, ini? untuk motivasi yang pertama yang dibutuhkan adalah niat ya. Niatnya bukan mengikuti ajang kompetisi, tapi memang harus benar-benar niatnya adalah supaya lingkungan hidup kita lebih bagus gitu dan iya. lebih maju. Dan kemudian pastinya motivasi kita tetap harus semangat agar bisa merubah pengalaman mereka, wawasan mereka secara pribadi dan umumnya mereka juga bisa membantu sosial ke warga sekitar. Seperti itu. Oke. Ada mungkin motivasinya dari kalian? Hampir sama. Hampir sama. Oke. Wah keren banget ya Kak Tiwi, bangga banget lihat adik-adiknya Kak Tiwi ini peduli terhadap lingkungan. Oke. Terima kasih. Karena Kak Tiwi juga ngerasain ya bagaimana perjuangannya kalian ikut lomba ini. Iya, betul. Keren, semoga Kak Tiwi doain semoga sampai menjadi Pangeran Putri Amin. Lingkungan Hidup 2023. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini bersama calon Pangeran Putri Lingkungan Hidup 2023 dari SD Kiai Ibrahim. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, tetap menjaga lingkungan. Salam bumi, pasti lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.